wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalannya. Bapak Ibu dan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di majelis ini dalam rangka untuk kajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah 1 Ramadan bertepatan esok hari Senin tanggal 6 Mei 2019. Sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah beberapa kegiatan yang insyaallah nanti akan diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyasari dan BKM Masjid Al-Hikmah. Di antaranya adalah acara kajian menjelang buka puasa, kemudian ada buka puasa bersama insyaallah, kemudian ada pembagian santunan. Kita akan menerapkan seperti tahun kemarin, yaitu santunan paketan sembako. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi untuk ikut dalam kegiatan santunan sembako yang insyaallah akan kami tasyaratkan, akan kami bagikan kepada yang membutuhkan. Per paketnya sebesar Rp50.000. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian bisa satu atau lebih dari satu paket, tidak masalah. Harapan kami sebesar-besarnya, target kami bisa membagikan sekitar 200-an. Jadi silakan bagi Bapak Ibu sekalian, nanti bisa disetorkan kepada saya, Bapak Mahfuz dan juga Mas Tony. Silakan, kami dari panitia nanti akan membagikan santunan itu kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, insyaallah kajian pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Ruhyat Effendi. Nanti waktunya sampai jam 7:30 atau 19.30. Dan mari kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan Tamarruz Basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu langsung acara inti kajian menjelang bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ruhyat Effendi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa
وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah, salawat salam kita aturkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang sama-sama hadir pada malam hari ini, pengurus PKM Masjid Al-Fatah, pengurus nanti Muhammadiyah Mulia Sari, para kesepuhan yang sama-sama hadir di tempat ini yang saya hormati. Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala malam hari ini kita diperkenankan untuk silaturahmi. Semoga membawa berkah semua. Ini momen kita menyambut Ramadan, dan saya percaya sekali sebenarnya seiring dengan persiapan kita menyambutnya, maka kita juga telah melakukan banyak persiapan. Tetapi dengan cara seperti ini mudah-mudahan bagian dari ekspresi kegembiraan kita bahwa Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan tahun ini. Doanya masih dawam Pak ya? Masih ya? Masih dawam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbal. Terus dimintakan sama Allah Ta'ala, semoga benar-benar Allah memilih kita di antara sekian banyaknya hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini, insyaallah. Hari Senin mulai Kang ya kita puasa. Sekarang Ahad, Senin 8 hari tambah Ahad 9 hari. Berarti terhitung tinggal 8 hari lagi, insyaallah kita akan sampai kepada pengen tuh nih ke Ramadan, pengen puasa bareng lagi Pak ya? Pengen banget. Ya mau Ramadan, taraweh, buka bersama, sesekali sahur bersama. Ini momen yang jarang. Saya sering menyampaikan Ramadan itu momen kita untuk berjamaah. Allah mendidik kita dalam sebulan penuh untuk membiasakan diri dalam jamaah. Salat sunnah qiyamul Ramadan atau tarawih yang kita sebut itu sejatinya kalaupun dilaksanakan munfarid sendiri-sendiri pun tidak masalah. Tetapi Allah membiasakan kita sebulan penuh untuk berjamaah. Biasanya kita makan berbeda-beda waktu karena berbeda-beda kebiasaan. Tapi Ramadan, Bapak Ibu sekalian, dipaksa oleh Allah Ta'ala hampir serempak berjamaah. Semuanya kita dibiasakan selama Ramadan itu memang untuk merasakan rahmatnya plus nikmatnya bersama-sama. Bahwa ini mengajarkan kepada kita setelah sebulan berikutnya, roh seperti ini tidak boleh dibuang, tidak boleh hilang dari benak, dari hati, dari jiwa kaum muslimin. Bahwa melakukan apapun kalau diberjamaahkan relatif lebih enak, lebih mudah untuk dilaksanakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Materi ini sering saya ulang-ulang terus terang supaya persiapan Ramadan kita lebih komprehensif. Biasanya kalau kita ingat Ramadan itu yang langsung terpikir adalah materi. Entah kenapa memang ini kebiasaan yang kurang pas tetapi sudah mendarah daging. Ada satu logika yang sering kita bohongi di situ. Seharusnya puasa itu lebih efektif, lebih efisien, lebih hemat. Tetapi faktanya puasa Ramadan itu lebih mahal. Ini jelas salah kaprah sebenarnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyikapi Ramadan dari sisi ini tidaklah berlebihan. Tetapi nyatanya kita hari ini menyikapi Ramadan dari sisi materi seperti ini rasanya jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya Ramadan itu lebih hemat, kan? Makan hanya 2. Yang biasa jajan ngemil enggak. Yang biasa minum ini minum itu juga enggak. Yang biasa nongkrong di warung kopi juga enggak. Yang biasa ngerokok juga enggak siang hari. Mestinya lebih ringan, mestinya lebih irit, mestinya lebih hemat. Tetapi entah kenapa seolah-olah memberikan, mengeluarkan sesuatu di bulan Ramadan lebih daripada biasanya itu menjadi keharusan. Kurang afdol rasanya kalau makan tidak lebih baik daripada hari-hari biasa ketika buka dan sahur kita. Ini yang harus kita rubah. Maka saya sering menyebutkan satu istilah untuk Ramadan kita. Jadilah Ramadan yang baik. Jadilah mukmin yang cerdas ketika Ramadan. Jangan jadi mukmin yang latah. Apapun yang orang lakukan kita ngikuti. Apapun yang orang lakukan kita ngekor di belakang. Ini nanti jadi dhallun mudhallun, dhillun mudhillun, sesat menyesatkan. Orang semakin jauh salahnya kita ngekor di belakang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, i'daduna nahwa Ramadan, persiapan kita dengan Ramadan, mari kita pahami sebagai bentuk ekspresi kesyukuran kita bahwa Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidangan istimewa. Para sahabat itu memahami seperti mana yang difahamkan oleh Rasulullah SAW. Ramadan itu benar-benar istimewa dalam segala halnya. Makanya kata Nabi SAW, andailah kalian tahu apa-apa yang ada dalam Ramadan, maka mestilah kalian akan berharap 11 bulan sisanya itu menjadi Ramadan. Seperti kita makan biasa sehari-hari dengan menu biasa, tiba-tiba suatu waktu ada menu istimewa, ada daging, ada sesuatu yang enak-enak, dan itulah Ramadan. Maka semua kebaikan itu oleh Allah Ta'ala dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Maka disinilah kita harus menjadi mukmin yang cerdas. Tidak boleh sedikit pun Ramadan 1 detik 1 menitnya terbuang sia-sia tanpa ada kebaikan di dalamnya. Kenapa hal ini harus kita ketahui? Sebab tidaklah ada jaminan Ramadan tahun depan kita bisa merasakan barakahnya. Jadi kita sepakat bahwa Ramadan kali ini harus benar-benar kita siapkan. Satu, persiapan kita dengan Ramadan ini adalah persiapkan badan kita yang sehat. Mbak, nih yang punya asam urat, yang punya kolesterol, yang punya gula darah, yang punya rematik, yang punya darah tinggi, sok diperiksakan dari sekarang lah. Ya. Jangan sampai nanti masuk Ramadan kita malah tepar, malah lemah, malah kurang. Upayakan badan kita sehat. Kalau perlu periksakan terlebih dahulu. Nanti selebihnya biarkan Allah Ta'ala mensehatkan kita dengan keberkahan Ramadan. Seperti mana Rasulullah mengungkapkannya, sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini harus diupayakan dari sekarang. Yang punya penyakit diobati nggih, Mbak? Yuk, sing sararehat lah. Yang biasa sakit gigi, yang biasa ngapa-apalah, sok diarobatan lah. Begitu masuk ke Ramadan, kita benar-benar sudah siap. Seperti orang yang akan menyantap makanan, dia sudah benar-benar siap untuk menikmati makanan itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah jauh-jauh hari dikabarkan akan ada hidangan enak, tapi karena kita tidak persiapan, begitu hidangan ada di depan mata, kita malah sakit gigi.
Yang terjadi biasanya itu anget-anget tai ayam. Cuk, obor-obor kalari. Semangat di awal, seminggu pertama, kedua iya, seminggu ketiga, keempat melempem. Ini tidak boleh terjadi lagi dengan Ramadan kita. Start dari awal sampai akhir, kita harus menjadi pemenang. Gimana? Dari awal sampai akhir kita harus jadi pemenang. Jarang orang yang istiqomah dengan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan. Maka saya mengajak kita semuanya, ayo sehatkan badan kita, sehatkan fisik kita, sehatkan semua badan kita. Kalau perlu diperiksakan, periksakan. Kalau perlu diobati, obati. Andai Bapak Ibu sekalian punya kebiasaan olahraga, itu lebih baik lagi. Ini adalah bentuk kesiapan kita menghadapi istimewanya Ramadan. Satu. Yang kedua, persiapan kita berkait dengan Ramadan, siapkanlah keilmuan kita yang cukup. Jangan jadi mukmin yang maaf bodoh. Mestinya kita tahu persis mana letak istimewanya, keistimewaan Ramadan itu. Di mana, saat kapan, amalan apa saja yang harus kita lakukan, itu mesti kita kuasai. Di samping kita memahami benar tentang apa-apa yang ada dalam Ramadan itu, berkait dengan puasa, qiyam Ramadan, tilawah Quran, zikir, i'tikaf dan yang semisalnya, kita juga harus tahu persis amalan-amalan apa yang bisa mendongkrak kita, mengangkat kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi kebaikan itu. Pokoknya pol-polan besok Ramadan itu nih Pak. Ada yang khotam kemarin 3 kali Ramadan tilawahnya. Ini pada kemana tangannya? Ayo hatam dulu kali ayah, ada? Ada. Bagi yang belum targetkan. Yang 2 kali alhamdulillah, yang 1 kali alhamdulillah. Yang belum, mari kita niatkan dari sekarang. Azamkan sekarang. Bilang ke Allah, Rabb, berikan kesempatan hamba untuk menikmati Qur'anmu itu khatam 1 kali dalam sebulan. Namun niat ge belum. Minta ke Allah serius ge enggak pernah. Kita minta kebutuhan hidup masuk sambil nangis-nangis lagi. Minta dimaksimalkan ibadah mah belum. Iya, selesai. Makanya pantengin nih doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pantengin terus supaya dibombongkan sama Allah, supaya dipurunkan sama Allah, supaya disemangatkan hati ini untuk maksimal ibadah ketika Ramadan. Jangan sampai biasa-biasa saja nih Ramadan itu pelayang, gak niat. Apalagi Ramadan jadi alasan ketidakbenaran, pembenaran untuk hal yang tidak benar. Agak malas-malesan. Ayo semua, ya. Ini terutama yang muda-muda, jauh, buang, jauh. Ini kita selama ini Ramadan itu seolah menjadi pembenar untuk kemalasan. Berangkat kerja agak siang, puasa. Pulang kerja agak gasik, puasa. Banyak tidur di siang hari, puasa. Banyak makan nanti ketika sahur dan buka, puasa. Apa baik puasa? Seolah-olah menjadi benar kalau puasa itu. Malas jadi benar, kurang semangat kerja jadi benar gitu. Ini tidak boleh ada lagi. Mari kita lihat ke belakang, flashback ke belakang. Rasulullah SAW, para sahabat dahulu, para salafun as-salih radhiyallahu anhum, mereka semua intensitas ibadah mereka pada saat Ramadan jauh berlipat melebihi bulan-bulan biasa. Bahkan beberapa peperangan pun terjadi di saat bulan Ramadan. Kebayang gak Pak? Tengah hari suruh berangkat perang, kebayang? Yang berkilo-kilometer itu panas teriknya kayak apa?
Puasa tengah hari boro-boro suruh jalan perang gitu. Sini jalan ke alun-alun be. Repot. Panas. Kaji ilmunya. Yuk kita pahami mana-mana yang bisa melipatkan kebaikan kita. Itu yang harus kita cecar kebanyakan. Mana yang bisa melipatkan, mendongkrak kebaikan kita, itu yang harus kita targetkan. Jangan sampai ada kebaikan yang berlipat itu berlalu, terbuang percuma. Rugi kita. Kenapa saya katakan rugi? Sebab tadi sudah kita sebutkan, kita sepakati bersama-sama. Belum tentu Ramadan tahun depan itu kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Terus mengharapkan Ramadan yang mana lagi? Maka fahamilah dan yakinilah, anggaplah inilah Ramadan terakhir kita. Kita akan habis-habisan di sini. Kita akan maksimalkan semua kekuatan kita, semua potensi kita, semangat kita untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, amal saleh. Oke, sepakat Bapak Ibu nggih? Ayo, pokoknya persiapkan PKM. Persiapkan semaksimal mungkin, bikin orang betah di masjid supaya lama-lama di masjid gitu. Caranya bagaimana Ustaz? Terserah, monggo. Pokoknya bikin orang betah di masjid. Di mana-mana masjid itu kan kurang betah nih, Pak. Keramik masjid dengan keramik rumah kita beda nggak? Beda nggak? Panas mana? Panas mana kira-kira? Ini keramik ini nih, entah kenapa nih kalau ditaruh di masjid tuh awannya jadi panas banget. Makanya nggak betah lama-lama. Ngesok, bujurna gitu. Mundur teratur. Entah kenapa, maka buat jamaah itu senang berlama-lama di masjid. Lebih-lebih lagi nanti 10 hari terakhir. Ayo, rayu jamaah dengan menarik supaya mereka betah di masjid. Ramaikan masjid kita Al-Hikmah ini untuk i'tikaf berjamaah di sini. Apapun yang kita lakukan harus mendapatkan kebaikan. Maksimalkan kita untuk melakukannya. 2, ya, persiapan keilmuan kita. Hal-hal yang bisa merusak, mengurangi pahala dan kebaikan, tinggalkan. Termasuk jebakan-jebakan setan itu, tinggalkan. Saya sering mengulang-ulang, setan itu tidak pernah menggoda manusia dari hal-hal yang makruh haram, enggak. Dia selalu bermula dari hal-hal yang boleh dan halal. Maka hati-hati, nih. Semua buka puasa, makanan banyak, hati-hati tuh kanan kiri depan belakang kita nih setan ngumpul deh. Banyak nih gerombolan. Memang dari sengaja tadi siang dia itu sudah ngumpul ngerumunin kita. Ini kebiasaannya harus kita buang. Ngumpulin makanan dari pagi untuk buka puasa. Stop. Dari pagi sudah ngumpulin ini. Lewat tukang cendol dibeli buat buka. Tukang cincau lewat dibeli buat buka. Tukang cilok pun dibeli, ciloknya bukan orangnya, buat buka. Begitu mau buka, makanan penuh semeja, kayak sesajen. Sampai bingung yang mana dulu. Kata setan tuh, makan, ayo makan yang banyak, makan, sok makan semuanya, makan. Dari jam 4 subuh kamu tadi nggak makan sampai sekarang, ngelih, lapar, haus, sok dimakan, boleh ini. Yang tidak punya ilmu dia akan kebablasan. Wong boleh kok, boleh, ya. Kalau alasannya dendam-dendaman pun masuk akal. Wong seharian nggak makan tadi. Setan bilang nanti kamu kurus, nanti kamu kena mahnya, ya toh? Besok lesu kalau kurang makan. Makanya sok banyak yang makan. Banyak, ayo, banyak makan. Nggak sadar dia telah dijebak setan. Lama-lama semakin tidak terkontrol. Tahu-tahu perut sudah bungkang penuh.
Ngabahu hae kieu. Kata setan, kenyang? Perutmu kenyang? Kenyang. Gimana sekarang ini? Tuh adzan sudah ada tuh di masjid, nggak usah didengar, nggak apa-apa. Isya mah nggak usah jam 7 gen. Isya mah jam 3 gen nanti sah ini. Isya mah jam 12 gen nanti sah. Salat tarawih mah nggak usah diberjamaahkan, nggak apa-apa. Tuh mulai datang. Akhirnya keafdalan awal waktu hilang. Keberkahan berjamaah, afdal berjamaah hilang. Keutamaan-utamaan waktu ibadah hilang. Gegara kita tidak kontrol diri dari sesuatu yang halal. Disinilah pentingnya kita mengingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sederhana, sampai teknis seperti ini pun Nabi mengaturnya. Buka puasa tak wajar-wajar. Rasulullah tidak pernah lepas dari dua hal. Air bening, kurma. Sesekali Rasulullah mengutamakan air beningnya dulu, baru kemudian kurma. Sesekali Rasulullah mengambil kurma, celupkan ke air bening, diisep. Itu cara Nabi. Kurmanya witrun biwitrin, ganjil-ganjil, Pak. 1, 3, 5, 7. 7, Bapak, bukan 70. Ini mah sudah iftar katanya, iftar. Kurma masuk, teh manis masuk, kolak masuk, cendol masuk, bala-bala bakwan masuk. Apa boleh dimakan? Katanya iftar. Iftar itu dalam bahasa Arab sederhananya adalah makanan kecil pembuka pembatal, Pak. Makanan kecil, makanan besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjutkan nanti maghrib. Siti Aisyah itu bertutur, Rasulullah itu setelah maghrib biasanya tilawah Quran dulu, peregangan, salat isya, nanti setelah isya baru makan. Dijamin pokoknya kalau perut kembung sebelum isya, ya, kalaupun dia tidak meninggalkan sholat isya dan sholat tarawih, biasanya makruh dengerin imam agak lama-lama baca. Kira-kira imam teh nyawan urang tas dahar warag gitu. Utah katanya. Perut bungkang di bawah sujud lama, ya, nyedak ke paru-paru tadi. Muntah langsung di situ. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ayo. Hal terkecil pun kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari sinilah keberkahan ada. Dari sinilah kita akan meraih sebanyak-banyaknya keutamaan. Sedikit salah-salah kita melakukannya, mengamalkannya, kita akan kena jebakan syaitan. Dan pada akhirnya keberkahan-keberkahan itu, keutamaan-keutamaan itu akan luput, akan hilang dari kita. Oke, ingat-ingat air bening dan kurma, tambah yang lain ala kadarnya lah. Jangan langsung dipaseki gitu. Apalagi didedet begitu. 2, 3. Persiapan kita dengan Ramadan adalah i'dadun nahwa Ramadan, i'dadur ruhiyah. Persiapkan ruhiyah kita. Hati kita persiapkan. Jiwa kita hadapkan. Spiritualitas kita buka lebar-lebar. Kenapa? 90% lebih rangkaian ibadah Ramadan itu adalah makanan rohani kita. Gitu, Bu? 90% lebih kegiatan Ramadan, amaliyah Ramadan itu adalah makanan ruhiyah kita. Disinilah pentingnya kita harus adaptasi. Di sana ada saum, maka Rasulullah melatih kita untuk banyak-banyak saum di 2 bulan sebelumnya. Rajab, Sya'ban. Ini cara Sunda Rajab Berwah. Sama, ya? Rajab Berwah sama ya? Sama.
Di sana ada banyak qiyamul lail nanti sebulan penuh, latih dari sekarang. Yang tak pernah sebulan sekali, manfaatkan barang sebulan sekali. Yang sudah terbiasa sebulan sekali, tingkatkan 2 minggu sekali. Yang seminggu tak pernah 1 kali pun, sekarang sempatkan barang 1 atau 2 kali dalam seminggu. Itu. Jadi begitu diajak nanti tarawih lebih-lebih lagi, nanti agak lama-lama, suratnya agak panjang-panjang, tidak terlalu makruh. Semalam 1 juz biasanya di sini kan? Ada nggak? 1 malam 1 juz biasanya kalau ngimami? Udah belum? Ya minimal juz 30. Minimal juz 30. Syukur-syukur 30 juz. Ya sing aya peningkatan atau tiba heula kitu we. Dari dulu al-haqqu mutakasur we. Beuh deui surat gitu. Apa enggak ada lagi surat lain gitu? Dari dulu alam nasrah we. Katanya 114 surat gitu. Ibarat orang punya alat, dia hanya punya 1 pisau tok. Enggak punya cangkul, enggak punya pacul, enggak punya bedog, enggak punya golok, pokoknya dia punya pisau teh 1 lah. Ngiris bawang pakai pisau, motong kayu pakai pisau, nyukil tanah, nyangkul tanah pakai pisau teh. Al-hakumut we tiba heula. Kulhu jeung kulhu we digulung balang. Ganti besok. Inisiasi Kang ya, dari An-Naba lah. Diurut An-Naziat, Abasa dan seterusnya ke bawah supaya terbiasa. Kalau berat 1 surat dipotong-potong. An-Naba jadi 4 rakaat gitu ya. Ulah nista-nista teuing mah ulah atuh. Itu mah nya padu amayata salun wungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Allahu akbar. Kira-kira tambahan 5 ayat nanti. Tambahin 5 ayat. Jadi agak mantas. Apapun pokoknya kita persiapkan. Tilawah Qur'annya yang jarang-jarang, ayo kita paksakan. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 9 harian. Yuk, dipaksain. Yang ada baru sampai setengahnya, yuk paksain sampai khatam. Begitu kita mengawali Ramadan, kita berawal dari Al-Fatihah lagi. Ya, kalau anak-anak santri di atas biasanya tidak pun ditarget, mereka punya target masing-masing. Ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam, ada yang 4 kali khatam gitu ya. Mentarget masing-masing. Tuh. Apapun itu harus kita persiapkan dari sekarang. Termasuk i'tikaf. Karena salah satu menu Ramadan itu nanti ada i'tikaf. Makanya dibiasakan nanti setelah sholat agak lama dikit lah gitu. Assalamualaikum gajelang wae. Salat cepat banget. Zikirnya setelah salat pun singkat banget ya. Nanti mah agak lama-lama dikit lah. Membiasakan diri untuk membiasakan i'tikaf nanti. Ya? Terutama di 10 hari terakhir. Agak lama lah. Setelah salat tuh duduk agak lama. Duduk baik, duduk. Syukur-syukur zikir. Tadi kira tunggal lamun atau ya agak lama supaya terbiasa duduk kita agak lama di masjid. Dan ibadah yang lain pun kita begitukan. Kita adaptasikan dari sekarang, kita biasakan dari sekarang supaya benar-benar maksimal nanti. Bahwa ruhiyah kita, spiritualitas kita harus kita siapkan dari sekarang. Menu Ramadan yang begitu variannya banyak, yang begitu kaya, yang begitu istimewa dari sisi ruh ya, bisa kita sambut nanti, bisa kita manfaatkan nanti. Ini mau tidak mau harus dipersiapkan dari sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu, para salafun salih, mereka benar-benar meningkatkan semuanya amalan-amalan mereka saat-saat Ramadan. Gak ada lagi rumus biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian, ayo kita siapkan. Termasuk dari persiapan ruhnya itu sendiri adalah persiapan doa. Makanya doanya nggak boleh dilupa.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbi sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbal. Amalkan, baca. Ya, ciri pengen benar kita menikmati Ramadan. Dibaca, baca. Saudara punya doa yang lain yang dikira atau yang difahami lebih mu'tabar lagi, silahkan pakai doa yang lain. Terpenting adalah kita memohon ke Allah Ta'ala supaya kita diberikan kesempatan menikmati Ramadan. Ramadan bisa merubah kita sehingga kita selesai Ramadan itu masuk kepada satu Syawal. Saudara berhak untuk mengatakan taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Okay? Ujungnya sok kita ambil minal aidina wal faizin. Minal aidina termasuk kita orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kesuciannya, wal faizina, dan termasuk orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Gitu. Ayo bergembiralah menyambut Ramadan, dan bergembiralah Ramadan itu akan segera tiba. Maka persiapkan semuanya dengan maksimal. Tidak boleh tidak, apapun yang ada dalam Ramadan harus kita adaptasikan dari sekarang. Gitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Berdoa terus kepada Allah Ta'ala sing panjang umur, barakah rezeki, barakah waktu, barakah hidayah, sehingga kita benar-benar bisa menikmati sajian Ramadan. Penuhi ini masjid, jangan sampai kosong. Sampai kapan Ustaz? Sampai nanti akhir. Jangan seminggu tok, sampai akhir nanti. Buat sesuatu yang berbeda dari Al-Hikmah ini. Biasanya sedekah-sedekah di minggu pertama, harus sedekah-sedekah pula nanti di minggu-minggu terakhir. Ini saya ingatkan kita semuanya, ibu bapak yang punya hajat nanti dengan lebaran, siapkan dari sekarang. Saya itu marah ke istri, ke anak, ke santri, siapapun lah. Pokoknya saya paling tidak suka 10 hari terakhir kok dimunyah-munyah, cara Sunda itu, dimubazirkan. Malah sibuk kemana-mana, sibuk nyari baju baru, sibuk nyari sarung baru, sibuk nyari kue baru, sibuk nyari apa yang baru-baru itu. Ini saya pinjam istilahnya Ibnu Taimiyah, Ramadan awam tuh kayak gitu. Rohnya Ramadan itu ada di penghujung. Ini malah penghujungnya disia-siakan. Ramadan itu seperti kompetisi toh Pak, nggih? Minggu pertama kedua itu awal kompetisi, namanya kompetisi pembuka di awal dan pertengahan. Biasanya tim manapun boleh tanding. Makanya lihat minggu-minggu pertama di masjid, yang setahun sekali ada sholatnya, yang setahun 2 kali juga ada, yang sebulan sekali juga ada, yang seminggu sekali juga ada, yang sehari sekali juga ada, yang paripurna ibadahnya juga ada, ngumpul ada semuanya di sini. Namanya juga babak kompetisi awal. Kualifikasi awal itu begitu, siapapun boleh ikut. Pertanyaannya siapa calon juaranya? Itu nanti yang akan bertahan sampai ujung. Ini kita rajin banget di awalnya. Calon juara kata Allah tuh, calon juaranya tuh mulai kelihatan tuh. Pertengahan Ramadan geus ngagesot ka tukang purjuna. Yue undur-unduran. Penghujung Ramadan sudah enggak ada lagi di masjid di sini. Kata Allah, kamu mah padahal kamu itu calon juara sebenarnya. Tapi karena di minggu-minggu akhir, detik-detik akhir, final malah nggak ada, hilang keberkahannya. Saya dulu berandai-andai, ini sangat tidak baik tentu saja. Tapi andai saja, andailah Bapak Ibu mau malas, agak berat-beratan ibadah. Di awal itu jauh lebih baik daripada nanti di akhir begitu inti Ramadan, keutamaan Ramadan hadir. Kita justru tidak ada. Saat orang meninggalkan masjid, Bapak ada di masjid. Saat Bapak Ibu sekalian yang lain pada ribut di sana di luaran, kita ribut ramainya di masjid.
Maka yang pengen baju baru, celana baru, kopiah baru, sarung baru, yang baru-baru itu dan memang ada anggarannya, beli dari sekarang, beli. Ramadan tidak boleh waktu kita dihabiskan untuk ngurusi kayak gitu. Ayo, yang punya anggaran dan memang ingin dari sekarang, nanti Ramadan pokoknya saya harus punya baju baru gitu. Nanti Ramadan pokoknya celana saya harus baru. Kalau orang Salem sana biasanya lemarinya juga harus baru, sofanya juga harus baru, semua barulah orang sana mah. Sok, belanja dari sekarang kalau memang ada anggarannya. Ramadan besok tidak boleh disibukkan dengan ngurus yang kayak gini. Biar orang sana lagi ribut, kita mah sudah anteng. Wong sudah punya kok. Ini detik-detik akhir Ramadan malah sibuk kemana-mana. Masih ngurusi baju baru, pakaian baru, serba baru itu. Belum lagi ngurusin kue-kue, makanan-makanan itu apa. Cerdas. Jadilah mukmin yang cerdas. Intisari Ramadan ada di hujung, maka hadirlah ketika di penghujung. Jangan dibuang sia-sia. Perbanyak waktu untuk di masjid. Upayakan kalaupun kita tidak maksimal penuh, sehari semalam di masjid, minimal perbanyak waktu kita dari hari-hari biasa ada di masjid. Hidupkan masjid. Malam harinya jangan sampai mati nih padam lampu ini. Hidupkan, karena di sana ada orang yang sedang sholat, karena di sini ada orang yang sedang tilawah Quran, karena di sini ada orang yang sedang zikir, karena di sini ada orang yang sedang i'tikaf. Hidup masjid itu, bukan mati sunyi. Di penghujung Ramadan masjid berubah jadi kuburan, sepi. Ba'da Isya sudah dimatikan lampunya, nggak ada aura Ramadannya, nggak ada semangat, nggak ada ghirah Ramadannya. Maka Ramadan kali ini harus dirubah itu semua. Terangkan lampu, hadir di sini. Barang sekedar tidur, tidurlah di sini. Itu lebih baik daripada tidur di rumah. Di rumah masih sering kebablasan. Sini tidur. Saya mah nggak enak Ustaz kalau nggak tidur di kasur. Bawa kasurnya ke sini. Ranjangnya sih gimana Ustaz? Oh, kira aku mau ranjang nggak dia tuh, la ilaha illallah. Nggak usah ranjangnya mah. Tidur. Sesekali kita, setahun sekali tidur di masjid. Ayo kita hidupkan. Kita hidupkan. Saya tadi di Cilacap bilang, ayo hidupkan. Jangan sampai akhir-akhir Ramadan itu sepi, sunyi, masjid mati. Jangan. Ayo kita isi bareng-bareng. Anak-anak ajak ke masjid. Jangan dilarang-larang, ikut saja. Biarkan mereka main di masjid. Ramai masjid itu, hidup. Maka akan terasa aura dan roh Ramadan itu. Ghirah Ramadan akan terasa. Gitu? Ini baru kita menyemarakan Ramadan dengan kebaikan. Syukur-syukur kalau kita mengisinya dengan ibadah, dengan maksimal di situ kita ibadah, salat, tilawah, zikir, i'tikaf dan semisalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayo bareng-bareng saling mengingatkan, saling menasihati, saling pegang tangan. Kalau bukan kita siapa lagi nanti nih yang ngurus-ngurus ini? Ini masjid sudah bagus banget ini. Masya Allah, udah betaih banget, harusnya betah gitu. Agak sedikit masih agak panas nih Kang, selamat. Kasih AC besok, sehingga tidak ada lagi alasan. Oh di Masjid Al-Hikmah panas, nggak betah lah, tambah AC lah kan. Uangnya dari mana banyak, insya Allah nanti Allah kasih. Nggak ada lagi orang alasan datang ke masjid ini. Memang masjid kita ini belum begitu maksimal pengelolaannya. Harus jujur kita seperti itu. Orang datang ke masjid itu kurang betah, gerah, panas, maaf, kotor biasanya begitu. Di kita ini ada DMI, Dewan Masjid Indonesia, tapi entah prioritas kerja mereka itu apa gitulah, saya nggak ngerti. Mestinya konsennya adalah memakmurkan dan membuat orang betah di masjid gitu nih Pak. Masjid itu bersih, walaupun nggak mewah, bersih, harum, rapi. Datang ke kamar mandinya itu nggak bikin pingsan orang gitu. Enak. Datang ke kamar mandi masjid, WC masjid hangsur gitu. Buat di dalamnya betah, kasih, nyaman. Orang itu betah di masjid. Barang sekedar tidur lengihan, dia senang di masjid. Orang itu rindu ke masjid karena memang betahi.
Bagaimana orang senang ke masjid masih lagi panas, itu ya, kotor misal. Ini malam bilang enggak, ini sudah ada kipas angin, bersih pula. Mic-nya kekerbekan begitu. Satu saat kan kita nanti banyak kader-kader yang bagus, simpan di sini. Yang muda-muda, imamnya muda, khatibnya muda. Wah, luar biasa tuh, orang senang ke masjid itu. Insyaallah 10-20 tahun yang akan datang mudah-mudahan Allah mengijabah kita ya. Senang kita lihat yang seperti itu. Bergairah agama itu, enggak loyo. Sejauh ini masih kita lihat fenomena yang memprihatinkan sekali. Yang azan aki, singkomat aki, yang imami juga aki, yang makmumi juga aki. Tawe, bodak komora kamarana, yang muda-muda itu pada kemana? Bikin sing senang. Satu waktu saya dulu pernah datang di Johor Bahru di Malaysia tadi. Ada masjid yang konsepnya enak banget ya Pak ya. Di luar itu disimpan sesuatu hal yang menarik bagi mereka. Ya, fasilitas olahraga ada. Kemudian sampai wifi dan segala macam disiapkan. Buat anak-anak itu senang di masjid. Terutama anak-anak muda. Begitu azan tiba, ada yang mengingatkan, sholat dulu. Sholat rame-rame datang ke masjid. Ini kembali ke bapak-bapak yang para sepuh ini, yang dulu-dulu waktu masih kecil, barangkali anak-anak teringat zaman-zaman dulu nih Mbak. Biasanya kan dulu itu tidur di masjid, sahur di masjid, makan di masjid, sampai ngompol pun masjid. Saya anak kemarin sore pun merasakan Mbak, di ujung barang itu anak-anak seusia saya dulu seangkatan kayak gitu nih, tidur di masjid ya. Pokoknya apa baik di masjid, main di masjid, senang di masjid itu. Sampai sekarang senang banget. Kalau ingat-ingat seperti itu senang banget. Lah kembalikan masa-masa itu ke sini. Sekarang masjid itu seolah-olah angker bagi anak muda. Enggak betahi, jauh mereka dari masjid. Tarik kembali. Apa yang bisa mendekatkan mereka ke masjid, lakukan, maksimalkan. Kas ada, manfaatkan, jangan disimpan-simpan. Insyaallah akan makmur masjid kita. Ke depan anak-anak kita tidak merasa senggang, tidak merasa jauh, tidak merasa ada hijab, ada sekat dengan masjid. Mereka akrab dengan masjid itu, nyaman dengan masjid itu, nyambung, hatinya terpaut, terikat, ingat dengan masjid itu. Inilah tugas kita. Maka Ramadan besok menjadi tantangan pertama kita. Adakah kita bisa benar-benar untuk menghidupkannya? 11 bulan berikutnya nanti setelah Ramadan, ini menjadi praktek kita. Saya sering mengatakan Ramadan itu orang menyebutnya syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan mendidik Allah Ta'ala. Selama 1 bulan penuh kita dikarantina oleh Allah Ta'ala. Prakteknya kapan? Prakteknya nanti 11 bulan Syawal ke sana adalah praktek pembelajaran, pengajaran dari apa yang kita dapatkan selama Ramadan. Harapannya roh dan semangat itu sampai bersambung lagi. Sampai kapan? Sampai Ramadan yang akan datang, tahun yang akan datang lagi. Jadi 1 bulan penuh kita dicas oleh Allah Ta'ala, ditambahkan energinya, spiritualitasnya ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, ketakwaannya dibuat setinggi mungkin oleh Allah Ta'ala. Bertahanlah kekuatan ini sampai Ramadan tahun yang akan datang. Jadi jangan sampai nanti Syawal saja sudah terlihat melempem lagi. Enggak boleh. Baru 1 hari 2 hari Lebaran sudah enggak ke masjid lagi. Ini enggak boleh. Dibikin senang orang ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasanya pengingat kita untuk Ramadan. Entah ini sebutannya tarhib atau apalah. Yang terpenting mari kita satukan visi kita, satukan cara pandang kita, bahwa Ramadan kita sepakat ianya adalah sesuatu yang istimewa, yang Allah hadiahkan secara khusus kepada seorang mukmin. Karenanya mari kita berupaya untuk semaksimal mungkin dalam persiapannya. 3 hal yang harus kita ingat baik-baik. Siapkan jasad kita, fisik kita secara maksimal. Siapkan keilmuan kita secara maksimal. Siapkan ruhiyah kita, spiritualitas kita, hati kita, jiwa kita, iman kita,
untuk menghadapi dan untuk menikmati hidangan-hidangan istimewa Ramadan. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ingat-ingat bersama-sama. Selebihnya yang sama boleh silakan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mengajukan pertanyaan kepada Ustaz. Di tahun yang kemarin itu sama saya iktikaf kami di musola. Nah, setelah saya baca hadis itu sebaiknya iktikaf di masjid Jami. Nah itu dasar hukum yang betul yang bagaimana? Terima kasih ya. Apa yang tadi dibaca itu benar adanya. Hadis riwayat Imam Ahmad itu sebagai dasar. Betapapun tidak ada ulama salaf kita yang mengharamkan kita iktikaf di musala. Secara bahasa dan secara definitif barangkali masjid musala di kita itu agak sedikit ada kesalahan dalam memahaminya. Kita disebut masjid itu apabila masjid jami', masjid Jumat. Sementara tempat yang dikhususkan untuk sholat tapi tidak digunakan untuk Jumat, biasanya kita sebut dengan musalla. Padahal dalam terminologi umum yang dimaksud dengan musalla itu biasanya adalah satu tempat yang ada di bagian tempat lainnya tetapi dikhususkan untuk sholat. Misal Bapak Ibu sekalian di rumah punya satu kamar khusus untuk sholat, itu namanya musalla. Selebihnya tempat yang dikhususkan hanya untuk sholat bukan tempat tinggal, itu namanya masjid. Di Timur Tengah itu memahami masjid seperti itu. Hanya ada dua masjid itu, ada masjid am, masjid umum, ada masjid khas. Masjid khas itu masjid yang biasa dipakai Jumatan, kita sebut masjid jam. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita di Timur Tengah biasanya mereka itikaf di mana saja selama tempat itu dikhususkan untuk sholat, termasuk di musola sekalipun. Hanya kalau Bapak Ibu sekalian berbicara tentang keafdalan, menghindari debat yang tidak diperlukan, mengambil pendapat yang lebih jumhur atau mayoritas, alangkah baiknya kalau dilakukan di masjid jami. Tanpa pun kita mengatakan berarti itikaf di musola, tidak. Kecuali itikafnya di musola rumah. Ini yang tidak ada dasar pendapat. Jadi enggak berangkat ke masjid, ke musola enggak, ke masjid enggak, tapi cukup di rumah. Di rumah ada musola, bukan. Di rumah ada musola gimana? Rumah di musola mah ya bukan masjid namanya, kan musola. Ini ada-ada saja. Jangan. Wallahu a'lam bishawab gitu kan. Allah a'lam. Ada yang lain? Ada yang? Silakan yang lain, pada ada yang mau mengajukan pertanyaan, masih ada waktunya 5 menit. Tidak. Kiranya cukup, mari kita bersama-sama untuk mengingat kembali betapa pentingnya persiapan kita dengan Ramadan ini. Karena ini bagian dari upaya maksimal kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan yang akan datang. Yang terakhir, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kita untuk banyak-banyak berbagi. Pokoknya setiap ada kesempatan, mintalah ke Allah Ta'ala untuk disehatkan, dibarakahkan, diberikan kesempatan sampai kepada Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kekhilafan-nya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya, keluarga semuanya di rumah sing barokah semuanya baik. Pekerjaan, usaha, Bapak Ibu sekalian yang punya usaha, Allah berkahi semuanya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal nanti ketika Ramadan. Itu saja. Saya akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya pamit ya.
Isya di sini sama ini aja jam. Saya pamit dulu lah. Enggak bisa di sini. Tadi ada tamu, ditinggalin nggak enak. Oh gitu. Mau pulang juga dia masih ada keperluan barangkali. Ya. Ya kan? Ya benar. Saya pamit dulu ya. Nggak bisa. Ini ada orang Cirebon. Ditinggalin. Pon Medang dia pulang. Ampun, cekap. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Nurul di sini kepada kami. Terima kasih. Dan mari tutup kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.